semua fans setia Barcelona, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Fiska Barca Indonesia ya. Karena nih, di setiap hari Jumatnya kita bakal adakan kuis giveaway 1 jersey Barcelona buat kamu yang menang dan jawabanmu yang paling menarik. Mantep gak tuh? Semoga beruntung ya. Fiska Barca, Fiska Catalunya. Griezmann akhirnya membuktikan salah orang peragu di Barcelona. Griezmann tidak pernah benar-benar bekerja keras di hari-hari awalnya pada Barcelona. Dibawa sebesar 108 juta euro untuk menggantikan Neymar yang pergi ke Paris Saint-Germain. Pemain Prancis itu telah gagal tampil mengesankan selama musim pertamanya dan dia dicap gagal oleh banyak orang. Klub Katalan yakin mereka membeli pemain baru dengan 21 gol dan 10 assist musim ini. Namun, ketika paket itu akhirnya tiba, Griezmann adalah bayangan dan apa yang dilihat oleh Barcelona di etalase toko. Mereka sudah mengeluarkan uang penyesalan untuk Philippe Coutinho. Dan sepertinya mereka juga melakukan hal yang sama dalam kasus mantan Atletico Madrid itu untuk beberapa waktu. Beberapa pemain hanya membutuhkan waktu dan kesempatan, dan Griezmann telah menerima hal itu dengan tepat di bawah Ronald Koeman musim ini yang mendapatkan penghargaan sebagai hasil dari kepercayaan itu ketika Barcelona sangat membutuhkan Griezmann dalam performa terbaiknya. Di tengah salah satu perburuan gelar terbesar yang pernah disaksikan La Liga, Griezmann telah menemukan sentuhannya dalam mencetak gol sekali lagi. Dan saat setiap bola menemukan bagian belakang jaring, tag transfer flop terus memudar. Sebagai penyerang Barcelona, kemungkinan besar Anda akan butuhkan persetujuan dari dua orang, yakni manajer dan juga Lionel Messi. Buat manajer terkesan, dan itu menandai satu kotak. Berhasil bangun kemitraan dengan Messi, dan waktu Anda di Barcelona akan menjadi jauh lebih mudah. Terbukti dalam kasus Griezmann. Kadang-kadang selama karirnya di Barcelona, tampaknya Griezmann tidak akan pernah memiliki apa yang diperlukan untuk menggantikan Luis Suarez atau menciptakan ikatan krusial dengan pemain Argentina yang disebutkan di atas. Dengan mahkota La Liga dipertaruhkan, baik Messi dan Griezmann bermain seolah-olah mereka adalah sahabat, bergabung untuk membuat musim ini sukses. Bintang muda Barcelona telah menjalani operasi lagi. Barcelona dilaporkan mendapat lebih banyak berita buruk tentang pemulihan Ansu Fati dari cedera. Dan AS melaporkan bahwa anak muda itu telah jalani prosedur lain pada akhir Maret saat dia berjuang untuk pemulihan diri setelah merusak meniskus internal punggung lutut kirinya. Fati awalnya absen hanya 4 bulan dengan jadwal kepulangannya pada Maret. Tapi setelah operasi pertamanya, remaja itu menghadapi pembengkakan terus-menerus di lutut yang mencegahnya melakukan perlatihan apapun selain dari pekerjaan yang ditargetkan di gym. Fati dilaporkan tidak menanggapi dengan baik rencana perawatan biologis regeneratif yang diuraikan untuknya oleh Dr. Ramon Sugat. Rasa sakit dan peradangan di lutut Fati tidak mereda setelah prosedur pertama, menyebabkan banyak komplikasi. Dengan laporan yang menunjukkan bahwa dia telah menjalani operasi lain. Bintang muda Barcelona itu diperkirakan tidak akan kembali dalam waktu dekat setelah dipastikan akan absen di sisa musim ini di tengah kekacauan seputar pemulihannya. Fati telah menjalani artroskopi pada akhir Maret dan dia sekarang akan dievakuasi lebih lanjut untuk melihat apakah diperlukan prosedur besar lainnya. Jika semuanya gagal, seperti pemain sayap itu harus menjalani pengangkatan meniskus sepenuhnya. Fati sangat dirindukan Barcelona musim ini, dan berita seputar cederanya tampaknya semakin memburuk dari hari ke hari. Semoga situasinya semakin jelas dan Fati segera kembali ke jalur yang benar dalam proses pemulihannya. Prosedur lain dapat menimbulkan konsekuensi yang mengkhawatirkan pada kesehatan dan kebugaran jangka panjangnya. Lionel Messi mendekati Robert Lewandowski dalam perebutan sepatu emas. Lionel Messi mendekati Robert Lewandowski dalam perebutan sepatu emas. Tapi Messi akan kesulitan untuk melampaui kutub dan menangkan hadiah yang didambakan. Lewandowski sangat penting untuk Bayern Munich musim ini. Dia pulih dari cedera untuk mencetak gol di akhir pekan dan menambah jumlah golnya musim ini di Bundesliga menjadi 36 gol yang luar biasa. Ini diterjemahkan menjadi 72 poin. Messi juga mencetak gol akhir pekan ini.
mencetak 2 gol selama kunjungan ke Mestalla saat menghadapi Valencia. Pertandingan yang mereka kembalikan untuk dimenangkan 3-2. Dia mencetak 28 gol musim ini, skor yang berarti adalah 56 poin. Posisi berikutnya adalah Cristiano Ronaldo dari Juventus dengan 25 gol dan 50 poin. Statistik yang sama dengan Andre Silva dari Eintracht Frankfurt, Erling Haaland dari Borussia Dortmund, dan Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Ini adalah prestasi yang luar biasa Messi, mengingat kritik yang diterima musim ini dan pujian diberikan kepada Haaland dan Mbappe. Bahkan di usianya yang hampir 34 tahun, dia masih kelas yang berbeda. Joan Laporta optimis dengan sisa pertandingan Barcelona. Presiden Barcelona Joan Laporta meninggalkan Mestalla dalam bentuk euforia pada Minggu malam menyusul kemenangan remontada 3-2 Blaugrana atas Valencia di La Liga. Melansir Mundo Deportivo, Laporta menggarisbawahi keyakinannya bahwa anak buahnya memiliki apa yang diperlukan untuk mengakhiri musim sebagai juara, menyelesaikan ganda domestik. Saya sudah mengatakan sebelum pertandingan melawan Valencia bahwa jika kami menang 5 pertandingan tersisa, kami yakin akan menangkan Liga, kata Laporta. Nah sekarang tidak ada lagi 5, sekarang kita punya 4 pertandingan tersisa untuk menangkan gelar. Gabriel Paulista memberi Valencia keunggulan pada menit 50 di malam itu. Hanya 2 gol cepat untuk balikan keadaan. Messi melewatkan tendangan penalti sebelum mencetak gol dari rebound pada menit ke-57 dengan Griezmann mencetak gol kedua Blaugrana 5 menit kemudian. Messi menjadikannya 3 di menit ke-69 dengan golazo Carlos Soler di 83 tidak lebih dari penghiburan. Hasilnya adalah tanggapan yang baik dari kekecewaan hari Kamis ketika Barca kalah dari Granada di Camp Nou dan mengatur mereka dengan baik untuk pertandingan terakhir pekan ini dengan Atletico Madrid. Barcelona ada di urutan ketiga, unggul 4 poin dari Sevilla. Ke depan, mereka sejajar dengan Real Madrid dan 2 pemalu dari Atletico. Pelajaran duel Valencia versus Barcelona. Sejumlah pelajaran bisa dipetik dari partai Valencia versus Barcelona ini. Berikut ulasan selengkapnya. Partner in crime Messi, Griezmann. Griezmann kembali menunjukkan bahwa Barcelona tak salah merekrutnya dengan biaya transfer yang sangat mahal. Bintang asal Prancis itu tampil memukau hampir sepanjang laga. 1 gol yang dicetak ke gawang Chilwell membawa Barcelona kembali sukses menduduki 2-1 sekaligus menambah motivasi Messi dan kawan-kawan untuk bisa menangi pertandingan. Jika selama ini Messi dikabarkan berniat pergi ke PSG karena untuk bisa kembali berduet dengan Neymar, maka Laporta kini bisa melupakan ide tersebut karena Griezmann sudah bisa menjadi partner ideal baginya. Magis Messi lagi-lagi tampil luar biasa untuk bawa Barcelona mendominasi permainan sekaligus menjadi pahlawan Barcelona mendapatkan poin penuh. Messi tercatat 6 kali melakukan dribble sukses, 2 kali lipat dari para pemain lainnya. Bisa dibayangkan bagaimana seandainya Barcelona harus kehilangan Messi nantinya. Lini pertahanan mengkhawatirkan. Terlepas dari kemenangan yang diraih Barcelona, tim asuhan Koeman pantas ketar-ketir karena gawang mereka bisa dibobol 2 kali oleh Valencia. Kecerobohan lini belakang kembali mengkhawatirkan bagi Barcelona. Hal yang sama sudah terjadi ketika Blaugrana dipermalukan Granada 2-1 pada tengah pekan kemarin. Jika tak segera bereskan masalah ini, dalam 4 laga tersisa, bisa jadi Barcelona akan kehilangan gelar juara musim ini.